Selamat pagi semuanya dan selamat datang kembali ke Sel Kanak-Kanak atas talian kita. Sebelum kita melanjutkan aktiviti kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami di surga Tuhan, kami bersyukur atas perlindungan dan berkat Engkau. Bapa, kami mau berdoa, biarlah Engkau persiapkan hati kami, jiwa kami, dan roh kami Tuhan, untuk mengikuti sel kanak-kanak Tuhan, tak kira kami yang muda atau yang tua Tuhan. Bapa, kami mau berdoa, biarlah Bapa Engkau menyertai kami semua Tuhan di sepanjang sel kanak-kanak kami ini Tuhan. Agar Bapa kami merasakan urapan Roh Kudus Engkau, curahan Roh Kudus Engkau, walaupun kami berada di tempat-tempat yang berbeza Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang memimpin Tuhan, untuk setiap apa yang kami lakukan seterusnya Tuhan. Dan Bapa, kami mau berdoa biarlah Bapa melalui firman Tuhan hari ini, biarlah adik-adik juga dapat mempelajari sesuatu yang baru dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengaplikasikan pelajaran baru itu Tuhan ke dalam hidup mereka Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk adik-adik, ibu bapa, dan para pemimpin Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi mereka, memimpin mereka Tuhan, dan mempersiapkan mereka Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan semuanya ini Tuhan, semuanya yang akan kami lakukan Tuhan juga ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kau biru sayang, haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah
aku, tiada yang tersembunyi darimu. Guru isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Kata orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, Aku percaya Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ.
Dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, "Kami melihat," maka tetaplah dosamu. Halo adik-adik, apa kabar semua? Adik-adik sudah menonton topik hari ini, yaitu orang buta senja lahir disembuhkan. Aha, adik-adik pernah bertemu orang buta? Orang buta adalah orang yang tidak dapat melihat apa-apa. Coba adik-adik tutup mata. Gelap gelita kan? Begitu juga hari ini kita akan belajar tentang kasih dan mukjizat Tuhan Yesus telah lakukan. Menurut cerita dalam Alkitab, murid Yesus bertanya, "Dosa siapa? Ibu bapa atau pengemis buta itu?" Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bukan dosa pengemis penyebabnya buta, ataupun ibu bapa. Sebaliknya, ada rencana mukjizat Tuhan mau nyatakan." Tuhan Yesus melakukan mukjizat dengan luar biasa. Lalu berkata kepada pengemis itu, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Arti Siloam yang diutus. Lalu apa terjadi? Ya, pengemis itu dapat melihat semula dan matanya telah disembuhkan. Pengemis itu bersorak-sorak dan sangat gembira. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. 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 Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau sudah mengasihi kami, memelihara kami, memberkati papa mama kami. Terima kasih atas setiap kuasa mukjizat kesembuhan ke atas kami, serta mereka yang lemah, yang sakit, dan berbeban berat. Engkau Tuhan sudah sembuhkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai teman-teman, hari ini saya akan menghafal ayat hafalan, yaitu dan semua orang yang menjamannya menjadi sembuh. Markus 6 ayat 56. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.
Yohanes 9 ayat 25. Aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Markus pasal 6 ayat 56. Bye. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.